Ini mau bertanya lagi mas, ini mas dari tadi tanya-tanya kan. Ini kalau aja kan Banyak tanya. Iya, aku ini hobi bertanya. Malu bertanya jalan sesat. Ada bukan itu. Malu bertanya sesat jalan. Sesat di jalan. Aduh. Ya, malu bertanya Dia jalan. sudah menanya tentang yang mengenal dunia gaib atau yang lain-lain. Nah, saya tanya lagi ya. Tentang nama Senopati Ano itu dari mas atau dari orang tua atau dari mimpi gitu. Apa nemu di jalan gitu kan, itu gimana mas untuk bisa namanya Senopati Ano mas? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Singkarangin. Sejak kapan Kang Senopati mengenal dunia gaib? Ya, marilah kita bertanya kepada Kang Senopati Ano. Ini sejak kapan itu mengenal dunia gaib, atau sejak masih kecil atau udah dewasa, itu sejak kapan Kang? Ya, kalau ini gimana ya, sulit juga dijelaskan ya. Tapi memang dari kecil ya mungkin kita sudah diperlihatkan dengan sedikit sosok ataupun sesuatu gini. ya. Berarti Mas Senopati Ano ini mengenal dunia gaib itu sudah sejak kecil ya Mas? Iya, tapi kan namanya kita dari usia masih kecil kan, kita kan takut. Belum mendalaminya gitu, masih takut. Iya, tapi pastinya. udah pernah melihat perwujudan atau sosok-sosok makhluk astral gitu Mas? Sebenarnya kalau untuk perwujudan ya mungkin ada beberapa yang tidak terlalu sering, Tapi udah pernah melihat gitu ya? ya, tapi yang sering itu sering merasa takutan. Karena umur tadi kan belum cukup dewasa atau masih kanak-kanak lah ibarat, jadi kita kan masih takut gitu ya hal-hal yang gaib gitu kan, makhluk astral. Ya bisa seperti itu. Ini saya mau bertanya lagi Mas, ini nama Singkarangin ini diambil dari mana nih, Mas? Oh iya, Aduh, jadi sebat dulu lah. Singkarangin ya, ini jadi perjalanan ini meliputi angin, jadi kemana kaki melangkah ya ke situ. Iya, karena Seperti angin, ya. dimanapun kita berada pasti ada angin. Jadi kemanapun kita berada ya kita seperti angin ya. Berarti itu nama Singkarangin itu dapat dari mimpi lah, gitu ya Mas? Iya, itu dari mimpi ya, dari bukan ibarat tuh kita ngasih nama Ya, Singkarangin ya, itu bukan bukan nama sembarangan, itu bukan dari sembarangan. mimpi. Untuk belum yang tahu Singkarangin itu seperti apa, atau nama kok bisa dapat Singkarangin itu dari sepertinya mana, dahulu itu sudah karena dijelaskan. waktu di dalam mimpi itu seperti mungkin apa ya, jadi seperti ditunjukkan kembali yang pernah dulu ada. Oh ya, Seperti berarti. itu. Jadi sepertinya Singkarangin itu di dalam mimpi itu seperti nama sebuah perburuan. Oh, masuk Singkarangin berarti gitu tuh. Di nama Nah, perburuan. seperti nama sebuah perburuan di Iya. masa lalu gitu Iya. ya, masa atau di masa lampau. Benar ya. Iya. Itu. Jadi dari sebuah perguruan dan dinama pada waktu itu Singkarangin ya. Jadi perguruan itu meliputi angin. Ya, gitu. Ini kalau boleh tahu Kang Mas Senopati Ano ini aslinya ini orang mana Mas? Jawa atau orang Sunda? Ya kalau asli Mungkin ya. kan yang di sana kan belum banyak tahu ini tentang Kang Mas Senopati gitu kan. Kang Mas Senopati Ano tuh kok orang mana gitu kan. Nah, kita tanya lagi nih, aslinya orang mana gitu kan. Ya kalau aslinya ya kita tinggal di Sumatera ya. Sumatera gitu ya. Kalau kita kembali ke orang tua ya Sumatera semua, ya tidak ada Jawanya tidak ada. Oh, tidak ada, berarti Ya. asli Sumatera gitu ya. Ya kalau untuk dari orang tua sampai ayah, sampai ibu, sampai juga kakek ya setahu saya orang Sumatera. Iya. Itu kan. Berarti aslinya Itu ya, tapi orang Sumatera ini Mas Senopati Ano. tapi kan kita tidak tahu kalau pendahulu sebelumnya kan seperti itu ya. Kalau pengobatan itu dari kecil atau sudah dan dewasa gini Mas untuk pengobatan itu kan? Ya kalau untuk pengobatan sebenarnya ya ini
ini kalau saya tidak salah ya, ini sekitar 7 tahun lah ya, 7 tahun yang lalu gitu ya. tahun yang lalu ya, dimana di 7 tahun pada masa waktu itu yang memang benar-benar sebuah apa ya, sebuah gejolak, sebuah yang memang ya apa, sesuatu yang tidak bisa dipikir tiba-tiba terjadi seperti itu kan. Berarti itu ada sebuah dorongan lah Ya, ibaratnya kita tidak tahu, untuk menolong tiba-tiba orang gitu ya. ada sesuatu yang merubah Iya. jadi merubah arah gitu ya. Tapi itu alhamdulillah ya Mas Kang Mas Warpati kan sering mengobati orang, ingin bantu orang, tapi nggak kena efek atau dampaknya itu alhamdulillah nggak pernah ya. Ya, yang pertama seperti ini ya. Jadi kita ikhlas membantu seseorang ya. Iya. Jadi segala sesuatu ya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kepada Yang Esa ya. Jadi bukan tanpa sebuah resiko ya, pasti punya resiko. Tapi inilah sebuah perjalanan ya. Jadi segala sesuatu hal pasti mengandung sedikit banyak pun resiko ya. Iya. Tapi kita ikhlas apapun yang kita kerjakan selagi itu dengan niat yang baik, jalan dengan niat yang lurus, insya Allah ya. Kalau saya insya Allah, saya yakin ya, pada Allah Subhanahu wa taala apapun yang saya kerjakan ya, apapun yang saya lakukan selagi itu di jalan yang benar ya. Jadi saya tidak ada untuk merasa takut. Nggak pernah merasa takut. Itu bukannya Ya, bukan kita merasa tidak, tadi kita ada yang kita kan karena azal itu tidak ada yang tahu ya Mas. Iya. iya itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini udah 7 tahun lama ya. Ya 7 tahun ya. Udah lama 7 tahun pengobatan, alhamdulillah nggak ada kena dampak ya Mas. Untuk pengobatan ya kalau seperti samalah seperti kita, namanya kita bermain Mistis ya. pisau ya. Jadi kita bermain pisau ya, kita terlalu banyak bermain pisau ya pasti Kan ada sekali-sekali pasti ada goresan-goresan Iya. ya, pasti ada luka, walau luka itu tidak terlalu dalam, itu mungkin suatu hal biasa ya. Dan semoga diberkahi terus Mas. Amin ya robbal alamin. Biar lebih santuy lagi kan ceritanya kan. Untuk Kang Mas Warpati Anam sendiri itu orangnya gimana Mas? Atau takut atau apa tuh nggak penakut Mas dengan ibarat makhluk-makhluk astral lah gitu kan, berarti bisa bermain dengan mistis gitu kan. Ya sebenarnya ya kalau dibilang ya takut ya. Jadi sedikit kita cerita. Jadi saya ini orangnya penakut dahulunya. Jadi benar ya sahabat, saya berarti orang penakut dulu ya Iya, Mas. benar penakut. Ya. Ini untuk para permisa ya. Berarti Penakut, Kang Mas Warpati Anam ini penakut orangnya. Dahulu Iya, ya, dahulu jadi tapi benar-benar sekarang saya alhamdulillah kan enggak lagi katanya kan. Kok bisa Dahulu. enggak jadi penakut lagi itu gimana Mas caranya Mas? Atau Ya kita gimana mungkin ya gitu kan? karena proses ya. Ya, jadi dulu saya itu nggak pernah penakut ya. Kenapa saya bilang penakut, tidur di rumah sendirian aja ya itu tidak berani. Iya berani ya. Itu Sekarang sangat seperti ini, berarti yang itu lebih sangat takut sekali Iya, itu pemeriksa. yang lebih Iya. yang lebih mungkin memang benar penakut ya. Hmm. Jadi di dalam rumah, ya banyak orang kan. Ya. Iya. Kan kita tidur di kamar sendirian kan ya. Orang di rumah itu banyak, kita tidur di kamar sendirian aja masih takut. Berarti itu tidurnya gabung itu. Nah, itu ya, itu. Jadi Berarti gabung tidur bersama jadi lah memang gitu kan. benar dulu Takut. saya ya jujur saya penakut ya. Sejak saya ya mengenal ya masalah hal goib ya, tapi saya sudah merasakan ya, Iya. sudah sedikit Tapi merasakan. untuk sekarang tidak lagi takut ya Mas kalau Ya tentang itu ya. kalau seiring dengan proses ya, jadi semua manusia itu pasti memiliki rasa takut ya. Pasti. Itu hal yang wajar lah memiliki rasa takut. Yang tidak wajar itu yang tidak ada rasa takut. Nah, itulah Itu yang cerita. manusia biasa Hmm. itu untuk manusia itu punya rasa takut, itu hal yang wajar ya. Sama seperti saya Mas. Tapi intinya bagaimana kita untuk bisa melawan rasa takut tersebut. Itu Perlahan-lahan. gimana caranya Mas?
untuk melawan rasa takut, Mas? Melawan rasa takut itu ya, Apa kita ibarat tuh meranikan diri atau seperti apa ya, Mas? ya pastinya ya untuk melawan rasa takut ya pasti memberanikan diri. Meranikan diri ya? Iya, pasti memberanikan diri untuk melawan rasa takut. Juga dari perkara bangsa-bangsa yang mungkin bangsa-bangsa makhluk halus lah ya. Iya. Jadi kita ini kan ya berpegang kepada yang kuasa ya. Jadi kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Rasa takut hilang. Berarti kita harus kita ke ada pondasi iya, yang Allah kuat. yang Maha Kuasa. Selalu sholat gitu kan, berdoa supaya kalau kita takut ya berdoa kita kepada Allah yang Maha Kuasa supaya kita tak takut lagi gitu ya, Mas, biar kita selalu Iya, terlindungi gitu ya. intinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangsa-bangsa jin itu ya, jangankan mereka mau mengganggu, mereka dekat aja mereka tidak mau. Itu Ya. Jadi kalau kita ada rasa takut ya, jadi kita dikuatkan dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran ya. Terus juga ya kita terus berselawat ya. Itu Bangsa-bangsa jin itu nggak tidak mau akan dekat gitu, cuman bisa sampai iya, menyentuh kita, nggak ya. bisa menyentuh tapi dia bisa melihat dari kejauhan gitu ya, Mas. Iya seperti itu ya. Berarti ini untuk melawan rasa takut banyak sholat, Ya, membaca-baca ibadah, ya. Al-Quran, Mendekatkan intinya iya, mendekatkan diri kepada pencipta ya. pencipta yang Allah yang Maha Kuasa. Ya. Seperti itu. Jadi apa ya? Jadi mereka itu mana bisa untuk mengganggu. Ya, atau membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah gitu. Insya Allah lah kita nggak bakal diganggu gitu Iya. ya. Jadi sama apa ya? Kita itu jadi memang dengan sepenuhnya ya. Jadi memang sepenuhnya jadi menyatu ya. Jadi menyatu ya. Sama seperti seorang ya. Iya. Misalnya orang yang ingin meruqyah seseorang yang sedang dalam kerasukan gitu kan. Jadi kalau hanya ini yang bicara mulut yang berucap tapi hatinya ya tidak ada penyatuan, ya itu makanya masih itu kan. Berarti Dia ingin kemana-mana, jadi ibadah meruqyah tuh harus dengan ikhlas ya, Mas, nggak bisa Ya, dengan memang. terpaksa gitu kan. dia tidak bisa itu. Jadi harus ada dorongan ya. Iya. Itu. Dari Jadi hati. bukan cuma kita membaca saja, tetapi ada dorongan ya itu. Jadi ada kekuatan di dalam diri, bagaimana pendekatan diri kepada Sang Pencipta ya. Jadi cukup Al-Fatihah itu insya Allah ya. insya Yang Allah. penting kita yakin gitu kan, Insya dengan Allah. membacakan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah lah bisa Insya Allah ya. ini dihindari gitu. Insya Allah Yang hal-hal yang nggak benar. bangsa-bangsa itu tidak akan tahan ya untuk mengganggu. Ini, Mas, saya mau nanya lagi. Ini Kang Mas Surapati Anom ini tadi kan sejak kecil gitu ya, memang udah pernah melihat sosok-sosok makhluk astral itu. Yang paling menakutkan nggak, Mas, di saat melihat makhluk astral itu kan? Ya, sebenarnya kalau dibilang ada yang paling menakutkan beda ya, sebenarnya serem semua, takut semua Serem, ya. ya. Itu kalau dibilang seperti itu ya. Namanya masih anak-anak itu, umur masih kecil tuh umur sekitaran umur berapa, Mas? Saya itu sekitar umur, ya sedikit cerita ya, jadi sekitar masih umur berapa ya, 3 tahun 3 ya. tahun. Oh. Jadi saya itu dulunya orang Itu berarti Iya. umur sangat masih kecil nian itu pemirsa. Iya, itu masih Jadi- berarti masih kanak-kanak itu kan. dia dahulu itu jadi orang tua ya. Iya. Jadi tua saya itu merasa kesulitan mungkin untuk menjaga saya ya. Berarti dulu tuh
Kang Mas Suropati itu saking ketakutan Iya. itu orang tua tuh sampai bingung gitu ya, harus Kenapa? bagaimana Iya. cara ini. Kenapa dibilang kesulitan ya, karena saya itu orangnya setiap mulai memasuki maghrib ya, Iya. malam ya, saya pasti rasa ketakutan dan saya didatangi Oleh sosok ya. oh ya makhluk astral Ya. itu pernah diobati atau tidak tuh Mas di masa kecil di saat ketakutan Mas sama Ya orang tua Mas? namanya orang tua pada waktu itu kan panik kan, Iya. panik ya, bagaimana ya melihat anaknya yang tiap malam nangis ya, tiap sore ya rasa ketakutan ya diobati ya. Jadi namanya kita di kampung kan ya, di kampung ya dibawalah ke, kalau di kampung kan dukun-dukun kampung kan berarti ya, orang pintar. Kalau sekarang kan orang Iya, orang pintar. Kalau sekarang di zaman modern itu Kalau orang dulu, pintar. Kalau ya. dulu tuh dukun ya Mas sebetulnya Mas. dukun ya. Jadi mungkin karena apa ya, jadi nama itu sedikit sudah tercoreng ya, Iya. karena sudah banyak disalahgunakan ya, jadi seperti itu ya. Jadi nama itu orang kan identik dengan pasti kejahatan Iya. seperti itu. Makanya sekarang Tapi diubah lagi intinya itu diubah ya, menjadi orang pintar gitu nama, kan. jadi intinya itu kan namanya manusia pasti ada dua kan ya. Ada mungkin yang baik, ada yang buruk ya. Jadi tidak semuanya seperti itu kan. Contoh seperti dukun-dukun melahirkan, Iya. terus juga kan membantu. Iya, membantu. Dia tidak untuk menyantet orang, Iya. tidak ya. Iya kan, Tapi hanya karena membantu. nama itu sudah tercoreng. Iya. Dulu mana ada Kejahatan. namanya orang pintar, mana ada. Iya. Tidak ada namanya orang pintar dulu. Tapi namanya dukun. Dia mau jahat mau baik mesti tetap Dukun. dia. Itu ya. Dukun ya, duduk tekun. Dukun duduk tekun. Iya, Ngopi kalau dulu. dia dukun Ngopi sesat, lagi. duduk tekun setiap saat. Biar kita lagi masih semangat kan, biar kita Semangat ngopi dulu. Iya, Nah, semangat ini ngopi yang dulu. Biar paling kita semangat tanya di lagi, lapangan kita ya. ungkap semua yang ada di Kang Mas Suropati Anom nih. Iya. Untuk kalian pemirsa ya, ini kalau ada yang penasaran boleh komen Pak. Komen. Oh, Kang Mas tuh seperti ini apa atau mau nanya Mas, Kang Mas mau nanya aku gini ya, bisa tanya ke beliau ya, Kang Mas Suropati Anom. Nanya-nanya apa tuh? Mungkin gini Mas, mungkin ada yang pemirsa sana kan, komen dia mau ibarat tuh ada gangguan, dia bisa ngomong, Mas tanya kok seperti ini Mas, seperti ada gangguan, itu Ya. bisa ditanyakan kepada seperti Anom, Kita, insya Allah dia ya. bisa jawab gitu ya. Kalau kita bisa bantu, kita bisa jawab ya, dijawab ya. Ada yang mengikuti seperti ada digendoli atau seperti apa, nah, itu bisa sama beliau Kang Mas Suropati Anom, insya Allah dia bisa Insyaallah ya. bantu kan solusinya gimana gitu. Boleh kok kalian komen, tapi jangan lupa juga like, subscribe biar kita semangat lagi ya Mas untuk buat konten kedepannya. Itu Jadi butuh iya biar jadi like, udah semangat lagi subscribe, iya gitu. ya di Jadi, like, subscribe, komen like, subscribe, Share. komen ya. iya. Nah itu untuk yang ini share biar Itu untuk caranya tuh gimana tuh untuk like, subscribe sama komen itu? itu kan ada tulis subscribe. Nah, subscribe itu gratis Mas, itu nggak bayar Mas, itu gratis. Oh tidak bayar? Tidak bayar Mas, itu gratis. Oh, alhamdulillah Subscribe tidak dulu bayar sudah ya. di subscribe itu ada gambar lonceng, diklik Mas. Jadi ada gambar launching juga. Iya itu asal diklik itu. Oh ada gambar Biar launching. nanti siapa kalau ya? kita ngupload video-video lagi kan depannya Biar kita itu selalu lebih ada semangat pemberitahuannya. lagi ya. Nah, ya. Nah, ini seperti ini ya. Ini yang bikin semangat ya. Mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Apapun yang terjadi Jadi, kepada kita, Fondasi itu ya harus pakai kayak apa ya? Pakai beton lah. betul ya Mas. Aduh, ini ajaran nggak benar ini pemirsa. Ini fondasi. Fondasi disuruh pakai beton. Aduh, bikin Itu harus dalam itu. Iya, dalam dalam ya. Digalir dalam fondasi. Kalau fondasi tidak fondasi tidak dalam ya. Jadi fondasinya tidak dalam. Itu fondasi dan rumah ya, Mas. atasnya tinggi, ya kan sama kan? Kopi lo. Fondasinya itu biar tidak ini. dalam kan. Ya.
tapi untuk dindingnya tinggi sampai ke atas kan percuma. Iya. Kalau ada angin kan Ya, benar. Kalau sambung itu. Jadi Ya intinya kuat kita gitu. harus kewajibannya harus kita lakukan. Ya, sholat 5 waktu. Ini mau bertanya lagi Mas, ini banyak nih yang bertanya-tanya nih Mas, dari tadi tanya-tanya kan. Ini kalau aja kan Banyak pemirsa nanya. bisa- Iya, aku ini hobi bertanya. Malu bertanya jalan sesat. Ada bukan gitu. Malu bertanya sesat di jalan. Sesat di jalan. Aduh. Kira malu bertanya jalan sesat. Bukan sesat Tadi di kan jalan. udah menanya tentang yang mengenal dunia gaib atau yang lain-lain. Nah, saya bertanya lagi Mas. Ini Apa itu? tentang nama Suropati Anom. Nah, itu dari mana? Atau dari pemberi orang tua atau dari mimpi gitu Mas? Apa nemu di jalan itu Mas? Itu gimana Mas? Kok bisa namanya Suropati Anom Mas? Iya, jadi begini ya. Jadi nama Suropati Anom itu, jadi awal pertama kali ya, beberapa tahun ya, setelah masuk ke ruang-ruang dunia spiritual Iya. seperti ini ya. Jadi saya selalu dipanggil ya dalam tidur, dalam mimpi saya dipanggil ya. Jadi dipanggil dengan nama pada waktu itu Suropati ya. Suropati. Jadi ya tapi tidak begitu saya hiraukan ya. Tapi itu terus juga dalam beberapa hanya juga terjadi waktu tidur, dan saya bermimpi didatangi ya sosok seperti kakek-kakek ya. Itu berarti Ya, jadi di dalam mimpi dapat ya Mas? Iya. Didatangi seorang kakek itu kakek-kakek itu tidak tahu berasal atau dari mana, Ya, itu nggak tahu Mas? Atau tidak ya, dia tidak menjelaskan Oh, tidak menjelaskan, asalnya ya. dari mana, tapi di dalam mimpi itu ya saya itu dia apa ya, jadi dia menyebut saya itu Fucu ya. cucu. Seperti Berarti itu. mungkin itu ada dari leluhur dulu mungkin ya Mas? Gitu, Dari ya. leluhur Ya, ada. saya kurang mengerti Iya, lah itu mungkin ya. dari leluhur dulu mungkin ya datang ke mimpinya Mas. Ya, jadi Suropati pada Anom gitu kan. waktu di dalam tidur ya, jadi dalam tidur itu kita seperti ditunjukkan ya di suatu tempat ya. Jadi pada waktu itu ditunjukkan di suatu tempat yang mungkin ya tidak ada di dunia nyata lah seperti itu ya. Ibaratnya itu di dunia lain. Ya, terus di dalam itu tersebut saya dipanggil dengan nama ya, Suropati ya. Dia bilang, Suropati kamu harus ke sana ya. Itu kan tadi kan Suropati gitu. Itu kena apa memang Suropati yang Anom langsung atau Anom tidak? Itu pertama kali itu yang jelas itu Suropati ya. Suropati pada beberapa tahun yang lewat, jadi dia itu datang ya, awal dia panggil cucu, juga dia bilang nama Suropati. Jadi dia bilang seperti ini, Suropati, kamu lihat tempat tersebut, coba kamu perhatikan. Itu seperti ada ruangan gitu ya Mas? Iya itu. Ya, jadi saya lihat ya banyak sekali apa yang mungkin ya tidak ada di dunia nyata ya, tempat-tempat itu yang begitu mungkin begitu megah, begitu sangat indah ya, seperti itu ya, seperti itu tempat itu. Tapi itu merasakan di saat dalam mimpi ya Mas? Iya, di dalam mimpi ya. Berarti ini ya untuk para pemirsa itu ya yang di luar sana, itu nama Kang Mas Suropati Anom itu dapat dari mimpi ya, bukan atau dari Juga. pemberi raya atau keluarga, itu bukan, itu dari mimpi ya Mas? Ada seseorang kakek itu yang mengasih nama itu ya? Benar ya, itu juga tuh seperti apa ya, di saat pertama kali ya setelah itu juga terjadi ya, seperti ada kata-kata ya, ada yang memanggil ya, Iya, ada yang memanggil dengan nama memanggil tersebut, nama ya. Suropati gitu ya, Suropati ya. di saat dalam mimpi ya Mas? Ya, Itu seseorang kakek ya? ya selain dalam mimpi ya itu yang terjadi. Juga sering terus dengan perjalanan ya, jadi nama itu terus ya saya dipanggil kadang sebelum tidur. Ya. Jadi kalau sebelum tidur juga ada seperti ya seorang yang berdiri juga, dia masih menyebutkan nama itu. Oh, Ya. berarti
ada seseorang yang dalam mimpi tadi ya yang menyebutkan nama Ya, itu tapi kan kita tidak tahu itu ya. tidak tahu Tapi itu ada suara ya. iya. Gitu. Cuma melihat suara atau mendengar suara gitu kan, Ya. tidak tahu seperti bentuk apa orang ini, tidak mengetahui Mas. Tidak mengetahui. Cuman Terus, ibu tuh tahu dengan suara tadi. ya, Itu suaranya kakek-kakek tadi Mas, suaranya iya kakek-kakek. kakek-kakek itu. Terus ya untuk yang namanya Anom ya. Iya. Jadi Anom itu ya sudah beberapa tahun setelah nama Suropati. Oh, berarti Anom itu nyusul gitu Mas. Iya, jadi Oh. Anom itu dulu tidak ada ya nama Anom itu setelah beberapa tahun ya dari kita masuk ke ruang goib ya barulah dapat nama-nama Anom. nama Anom ya. Berarti ketinggalan berarti deh Mas. Itu namanya Mas. Nggak tahu dari Ketinggalan. mana itu kan. Yang saya ya Sempat dulu jelaskan rokok. ya. Karena itu nama Suropati dan Anom itu dari orang yang berbeda. Oh, itu bukan dari satu orang nih Mas. Bukan. Oh, Jadi untuk pada para- waktu itu kakek-kakek ya yang berikan nama Suropati setelah beberapa tahun ini sudah berbeda Beda lagi ya. orangnya. Pun datangnya pun dari bisikan dari mimpi. Mimpi lagi. Tapi orang tersebut ya saya lihat ya di dalam mimpi ya itu mungkin tidak terlalu jelas ya. Tapi orang bicara dan memang mempunyai postur yang tinggi besar gitu. Tidak begitu jelas ya, dan itu Iya, itu untuk para pemirsa berarti Suropati itu awal yang diberikan kepada beliau itu nama. Nah, Anom itu ini baru-baru ya Mas. iya baru itu. Nah, baru itu. baru berapa tahun itu baru ada lagi mimpi atau bisikan Iya. yang menyebut Anom. Itu makanya digabungin Suropati Anom ya Mas. Iya, seperti itu. Jadi ya karena dari awal Suropati juga dari total juga ada nama Anom ya, jadi panggil yang Suropati Anom ya. Itu jadilah digabungkan Suropati Anom. Ya itu yang terjadi ya. Jadi itu bukan kayak kita sembarangan ya. Nama tersebut memang berkali-kali dan setiap ada sesuatu yang mungkin gambaran itu yang terjadi pun ya saya dipanggil dengan nama tersebut ya. Dan saya tidak pernah dengar ya dengan nama asli saya dia panggil tidak pernah. Cuman kan, ya. dia memanggil nama Ya. Suropati itu beberapa tahun kemudian itu ada lagi memanggil nama Anom gitu. Iya. Jadi digabungin menjadi Suropati Anom. Dia berkeluarga atau masih sendiri Mas? Ya, ya ini kira-kira masih ada keluarga atau Kira-kira sendiri, seperti apa ini? Yuk, Ya, ya. coba Ya, kalian benar. komen lah yang tahu Mas Ferdi ini seperti apa? Atau dia udah punya istri atau masih sendiri? Yuk komen. Kira-kira itu. Ini untuk kita episode selanjutnya ini. Kira-kira Pertanyaan buat kalian ini. Saya udah keluarga atau masih sendiri Tapi ya. Ini mencurigakan ini. Ya kayak udah punya istri atau belum gitu. Nanti yang penting Mas Suropati Anom ini seperti apa gitu kan? Atau dia si istri atau masih sendiri gitu kan? Kita tanya lagi depannya. Jadi menurut sahabat-sahabat ini ya sudah punya istri belum? Ya. Ya itu. Nanti Boleh. setelah kita jawab, kita balik tanya tuh. Jangan tanya sama aku gitu kan. Iya. Itu ya. Ya baiklah sahabat Singkarangin, itulah sedikit Adi berbincang-bincang kepada Kang Mas Suropati ya tentang mengenal atau perjalanan dunia gaib ya Mas. Di lain kesempatan kita akan bertanya lagi dan kita menunggu jawabannya Kang Mas Suropati Anom tentang dia udah berkeluarga atau belum. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkarangin. Wah.